Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu-ibu? Sudah makan belum? Sama, saya juga belum. Sudah ngopi? Belum, saya juga belum. Mudah-mudahan dibikinin gitu ya. Amin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa tadi suara yang didendangkan ibu. Lagu apa tadi ibu? Salawat apa namanya itu? Asli dari Kosambi. Asli, subhanallah. Tepuk tangan untuk yang baca salawat yang luar biasa tadi ibu. Suaranya boleh nanti dimasukin TV, apalagi masuk YouTube. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim 'ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para ustazah yang saya tidak ditulis namanya atu-atu, tapi yang sudah populer mengundang saya ini Al-Ustazah Hajar Rohana FKMT Duri Kosambi, hadir. Sahibul hajat beserta seluruh FKMT, tolong Bu, semua yang FKMT angkat tangan. FKMT mana? Angkat tangan. Forum Komunikasi Majelis Ta'lim. Semua ya. Yang saya kenal yang mana? Oh iya, Ustazah ya. Kemudian ini yang baju-baju seragam udah lunas semua belum? Ngomong aja kalau belum lunas. Udah ya. Alhamdulillah. Bajunya cakep-cakep, orangnya juga cantik, ya kan? Alhamdulillah. Yang warna-warni nggak apa-apa. Biru belum tentu partainya biru. Yang coklat belum tentu partai coklat, yang merah belum tentu PDIP, yang kuning belum tentu Golkar, tapi semua kita bersatu untuk bangsa dan negara Republik NKRI. Yes, sekali lagi. Tadi saya dengar untuk Palestina pakul. Waduh, mau kemana emang ibu-ibu? Saya mau kirim, nanti kita sediain mobil atau pesawat. Siapa yang siap ke Palestina angkat tangan. Gak ada ya? Gak usah jauh-jauh. Besok saya diundang di Monas. Di sana katanya ada peduli Palestina. Ibu-ibu akan hadir. Silakan, gak wajib. Ya, silakan. Tadi berarti panitia ini ada penggalangan ya, penggalangan doa dan dana untuk Palestina. Ustazah yang tadi berdiri terkait Palestina, tolong berdiri. Yang tadi bicara tentang Palestina, berdiri Bu. Oh, ustazahnya ya, subhanallah ya. Para ulama, para tokoh masyarakat, para haji, tadi ada Mukarram, Al-Ustaz Haji Muhajiri, Al-Ustaz Dr. Andes Haji Nas Jubi, Direktur Pendidikan Madrasah Sekolah Al-Azhar Rawamangun, tadi kenalan di sana. Yang saya muliakan tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, sesepuh bin sepuh, ibu-ibu haji, yang muda, yang tua, semoga semuanya dalam rahmat Allah SWT. Amin. Ibu-ibu, hari ini kita ngadain apa? Maulid. Sudah tahu apa itu maulid? Sudah tahu insya Allah. Karena ibu-ibu maulidnya apa? Hari Senin datang maulid, hari Selasa ada maulid, hari Rabu juga maulid, hari Sabtu maulid. Ya Rabbi bil
maqasidana wa qilana maqadah. Bu, kita semua yang ngadain maulid berarti cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya panitia, insya Allah nih panitia yang ngadain maulid orang yang pertama masuk surga. Amin. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Man, siapa orang ahabbani yang mencintaiku maka dia masuk surga bersamaku. Ya kan? Jalan-jalan ke Pondok Kacang, jangan lupa bawa bini. Cakep, iya bener ya, cakep. Kalau pengen umur yang panjang, ngopi. Saya udah 2 kali ngomong kopi, belum datang berdiri. Standar minimalnya saya ada, ntar kalau lagi seret kemudian mau dikit lagi batuk dikit, nggak ada kopi dan air putih dan jangan dingin, ya kan? Nanti ibu bisa sedingin salju. Kiai, sini Pak Kiai, monggo. Wah, kalau udah didampingi para ustadz enak ini. Monggo di atas saja Kiai, di sini. Nah inilah direktur Al-Azhar kita. Duduknya di atas sama Kiai. Soalnya saya begini, agak kurang saya dikit. Mudah-mudahan ketemu ibu-ibu kita semuanya sehat. Amin. Yang jelas kita semua yang hadir ini pengorbanannya, kecintaannya, buktinya bahwa kita semua mencintai kanjeng Nabi Muhammad. Maulid baru lengkap, ya kan? Maulid berkahnya maulud dan mulut. Maulid dapat ilmu, mulutnya juga dapat ngopi, ya Pak Haji. Kopi hitamnya belum dapat. Sudah saya baca puisi, jalan-jalan ke Pandeglang, jangan lupa bawa bini kalau pengen umuran panjang cepat kopi. Nah, amin ya Rabbal. Ibu bapak yang saya muliakan, maulid itu enak. Jadi siapa aja yang bilang maulid bid'ah, on. Maka jadi nggak usah didengerin nih, saya dengerin nih kanan kiri. Kalau diri Kosambi sih, insya Allah semuanya ahli maulid, amin. Ahli berjanji, ahli baca ratib, tukang tahlil. Kalau ada yang mati ditahlilin nggak bu? Masuk surga nggak? Masuk. Harus sepakat kita yang duduk ini udah cantik-cantik, rajin ibadah, rajin ngaji, rajin sholawat, pasti masuk. Cuman pantas nggak kita masuk surga bu? Ustaz, berat. Pantas-pantasin aja. Kadang-kadang kita ini sadar diri bu. Contoh nih, bu lagi sholat nih. Allahu Akbar. Yang dipikirin bentar sore kondangan. Habis kondangan yang ngobrolin bocah pesantren. Begitu beras tinggal seliter. Minyak udah mau habis, listrik belum dibayar. Sallallahu liman hamidah. Aduh, besok tukang debt kolektor datang. Sholatnya khusyuk apa khusyuk? Rata-rata ibu-ibu nggak khusyuk tapi pengen masuk surga. Surga yang mana? Surga yang mana? Tapi tetap bu, Ahlus Sunnah wal Jamaah enaknya begitu. Kalau kita orang NU, Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah, selesai. Orang yang beriman, ibu udah sadar, oke, saya udah sadar, saya udah sholat, saya udah puasa, saya zakat. Masa elokan kita nggak masuk surga? Betul-betul. Jadi ibu jangan pesimis, jangan kecil hati. Hari ini kita kumpul karena membuktikan cinta kita kepada kanjeng Nabi Muhammad. Rasa cinta pada makhluk segitunya doang ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Waktu kita masih pacaran, bu. Woi, masih ingat pacaran? Kalau pacaran itu yang diingat siapa? Yang dicintai.
Kalau ingat yang dicintai biasanya sering disebut namanya enggak? Sering. Tempel dengan fotonya, mau tidur ku ingat namamu, mau makan ku ingat namamu. Iya. Oh no ya Bu ya. Itu cinta yang sejati. Man ahabba syai'an, man, siapa orang yang mencintai sesuatu aksara min dzikri, pasti paling banyak disebut. Itulah cinta. Jadi jangan bilang cinta kalau tidak ada pembuktian. Cinta perlu bukti. Contoh nih Pak Dr. Andes nih, beliau bilang I love you mama, aku sayang kamu mama, kamu adalah segala-galanya wanita untukku. Tidak ada yang lebih cantik di luar sana kecuali mama. Wah, kompak. Perlu dibuktikan ini beliau nih, apakah setia kepada istrinya atau tidak. Insya Allah setia. Setia itu cirinya gampang, setiap tikungan ada. Tapi Pak Ngasudi ini orangnya takwa. Insya Allah takwa ya, takut bini yang tua. Makanya kayaknya orang jujur, orang benar, makanya jadi direktur. Alhamdulillah. Ya nggak belok kanan, nggak belok kiri, lurus saja nabrak Pak ya. Makanya kalau jalan kata ibu, Bapak awas, jangan tengok kanan, tengok kiri ya bahaya lah. Ibu pesannya nggak begitu ya. Pesan pada suami, sayangku, silahkan bekerja. Aku akan mendoakan kamu. Aku curhat terus, sholat tahajud terus demi kamu. Mudah-mudahan rezekinya barokah, amin. Biar bisa pergi haji ke Mekah dan Madinah. Semuanya bisa umroh. Dan ya, saya yakin semua yang hadir ini udah haji semua, amin, kecuali yang belum. Dan yang belum kita doain mudah-mudahan cepat umroh minimal. Nggak usah bingung-bingung, jual aja satu pintu doang. Satu pintu 300 juta, daftar haji 25 juta. Cuman belakangnya 25 tahun lagi. Umur ibu 60 tambah 25, 85. Umur sekarang 55 tambah 25, berapa tuh? 80. Makanya yang bagus haji ada yang langsung, namanya haji furoda. Kalau haji WNA plus masih nunggu 6-7 tahun juga, itu padahal haji khusus. Tapi ada haji ibu punya duit langsung berangkat, bisa nggak? Bisa. Catat nomor saya kalau nggak percaya. 2024 yang pengen haji bareng dengan kami keluarga silahkan, itu bisa. Jadi nggak ada cerita haji itu susah, insya. Nah, supaya ke situ ikuti dulu. Allahumma haji gampang ibu. Kenapa Ustaz Maulid ngomongin haji? Sengaja. Orang Islam haji ngapol. Jangan mati sebelum haji. Mau mati Yahudi atau Nasrani? No, Yahudi Israel no. Kan gak enak ibu dibilang sama Rasulullah mati Yahudi. Betul-betul. Ikutin saya. Labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umrotan. Kalau dipanjangin nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Berangkat 2024, amin amin ya Rabbal. Bu, kembali ke maulid, ini mana spanduknya? Nah, ini dia nih, memperingati maulid Nabi Muhammad, Majlis Salim, Al-Madrud dan An-Nur. Gabungannya Bu ya. Dengan hikmah maulid mari kita tingkatkan solidaritas sesama umat. Takbir. Kalau tahlil, tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala Muhammad. Yang saya hormati pembawa acara, tuan rumah yang sudah ada berkebun, yang main pisang, yang main seneng, yang main aqua, yang main kopi belum datang juga ya. Semua yang bawa, yang urunan, yang berpalestina, yang ngasih duit, yang ngasih amplop, semua yang datang masuk surga pada orang kita semua. Amin. Kobul. Kebulinya kan aku buli. Udah kobul biasanya kebuli. Tadi ada sambutan kira kebuli juga tuh. Saya dengar kebulinya aja, alhamdulillah. Kemah ripah, oh Cinawi toko tentu tertolong harjo. Bergantung kali batu walaupun gopur, itulah Indonesia. Alhamdulillah. Daripada ibu baru duduk begini di Palestina, di Solo ditembakin gordon, masya Allah. Lagi sholat ditembakin, lagi sujud ditembakin, lagi makan ditembakin. Orang ada AC, orang ada lampu, mati semua, orang ada air. Susah apa susah? Bersyukurlah sebagai warga negara Indonesia. Alhamdulillah. Bineka Tunggal Ika, beda nggak apa-apa, tapi tetap satu juga. Setuju? Partai boleh beda, setuju? Capres boleh beda, setuju? Kagak ada urusan, itu mau 4 tahun sekali, itu mah tetap aja di bumi ini, benar nggak? Ngapain pada mau ribut? Ini mah satu keluarga, suami milih nomor 1, istri nomor 2, mantu lagi nomor 3, berantem dia. Nggak usah berantem ya, tenang aja. Walaupun suaminya milih nomor 1, ibu nomor 2, malam kelonan aja enak. Sunnah Rasul, jangan begitu ya. Jangan gara-gara beda partai, ibu sebagai istri nggak mau melayani suami nggak mau ngasih duit bini. Nah, itu ribet misalnya, melanggar syariat. Bu, tahun politik tenang aja. Ini memang campur judulnya, solidaritas sesama umat. Saya tahu ini arahnya kemana, tentu arahnya ke Palestina. Nah, ingat seperti itu, ibu ingat sejarah kanjeng Nabi. Who is Muhammad? Man huwa Muhammad? Min aina Muhammad? Ibu pasti tahu. Kalau anak kecil tanya siapa Muhammad, siapa nama ayahnya, apa jawabnya? Oh, siapa ayahnya Nabi? Abdullah nama ayahnya anak soleh. Pasti apa ya? Siap, rapi, bertanggung jawab. Yes, sekali lagi yes. Anak soleh. Kali ini anak soleha. Amin ya rabbal. Rohatil akyaru tasku. Saya pengen dengar suara yang cakep tadi. Mana itu? Suruh pegang mic. Mana tadi yang selawatannya bagus? Emang nggak ada hadro, Bu? Yang pegang hadro mana? Nggak ada. Oh, saya senang kalau diiringi hadro, lebih enak banget. Nah, silakan, Ustazah. Siapa kita? Ibu kalau ada yang nanya siapa kita, gimana jawabnya? Majlis Talim Al-Mabrur An-Nur. Mana yang Al-Mabrur? Angkat tangan. Al-Mabrur. Mana Al-Nur? Ya, sekarang saya tanya, siapa kita? Majlis Taklim Al-Mabrur berkah, berkah, berkah. Alhamdulillah. Sama-sama ya. Siapa kita? Majlis Taklim Al-Mabrur berkah, berkah, berkah. Alhamdulillah. Itu yang penting, Bu. Kita semua karena pengen masuk surga, dan masuk surga memang jalannya luar biasa. Kanjeng Nabi Adam punya dosa aku, cuman makan buah apa, Bu? Khuldi, diusir dari surga. Gara-gara siapa? Gara-gara siapa? Siti Hawa. Siti Hawa itu siapa? Siti Hawa itu laki apa perempuan? Berarti Adam diusir dari surga gara-gara siapa? Yang mana perempuan? Terima kasih. Hati-hati Ustaz.
Bapak disuruh korupsi karena lupa Bapak goblok banget kerja udah 30 tahun gak punya mobil Innova. Bapak gak punya kontrakan, orang-orang pada punya kontrakan Pak. Kerja jangan goblok-goblok, jangan terlalu jujur. Nah ini padahal jujur diperintah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa bisa alaikum bisidqi, jujurlah kalian. Kenapa? Wa inna sidqa yahdi ilal bir, bahwa kejujuran pasti mengajar kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Tapi orang sono terjemahnya apa? Saya kemarin ngaji sama Pak Ustaz, wa innal birra yahdi ilal jannah, sesungguhnya minum bir itu, wah, wa innal birra sesungguhnya minum bir, goblok otong katanya. Itu dia nyari dalil karena pengen nyekek botol itu Ustaz. Albirnya salah terjemahnya. Nah ojo, makanya anak-anak kita pondokin, kita goyah regenerasi. FKMT akan ada batas waktunya. Suatu saat subhanal yaum rijalul ghad, supaya kita menjadi anak muda sekarang tapi menjadi pemimpin yang akan datang. Amin. Kali-kali ada dari Duri Kosambi calon presiden. Amin. Anak-anak ibu nanti ada yang jadi menteri. Amin. Ada yang jadi wali kota. Amin. Tapi yang jelas kita semua pasti jadi camat. Apa yang camat? Calon mati. Ada yang udah siap duluan? Bicara tentang kematian, saya menggampang aja. Ibu-ibu duluan, saya belakangan. Masih orang mau juga, saya belakangan, ibu yang duluan. Orang enak Pak Ustaz, matinya bareng-bareng. Nah bareng-bareng di mana? Palestina. Nah ingat Palestina Bapak Ibu, sebenarnya sejarah itu ada di surat Al-Isra ayat 1. Kata-kata Masjidil Aqsa, makanya luar biasa. Subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil aqsa. Terusin coba. Yang bisa terusin saya kasih jeruk 2. Ya karena dosennya itu jalan mobil. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang bikin kopi beserta gelasnya masuk surga. Ya Rabbal. Ya enaknya kan sambil juga kita Pak Kiai ya. Ibu bapak yang saya muliakan, hari yang mulia yang luar biasa ini, kita sadar diri bahwa kita masuk surganya akan teruji. Ini ada luar biasa syair ya, salawat Abu Nawas, pasti ibu apa? Pegang minggu. Wala kuwa alam nari ibu ini bahaya yang harus dibaca ibu. Ilahi abduka rasi, ibu akaka mukir rabbi dunubi waqad sallallahu alaihi Muhammad. Itu yang penting Bu, kita sadar diri. Ilahi abdukal asyataka, ya Allah saya datang padamu malam hari ibu nangis, bangun malam jangan kencing doang. Dari Kosambi mau malam kencing doang reset.
Malaikat ribet banget itu, mau dicatat amalnya, tapi ibu nggak jadi wudhu. Maka wudhu ya bu ya. Soal ibu punya hadas, yang rajin tiap malam sunnah Rasul, hadas mandi dulu. Habis mandi wudhu, sholat, bikin kopi, tahajud, boleh apa boleh? Boleh banget. Habis tahajud 2 rakaat ngopi, boleh nggak? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enaknya ngaji, makanya ngaji pakai ilmu. Yang sholat sambil ngopi yang kagak boleh. Allahu Akbar, nah nggak boleh. Kalau udah assalamualaikum boleh nggak boleh? Itu enak. Itu kalau malam dari Ustaz Cakmur, panggil saya Ustaz Cakmur. Gampang aja bu, malam itu bawa sholat nggak usah banyak-banyak, belagu banget banyak-banyak. Belagu, kalau banyak-banyak itu juga pinggang. Aduh, nih asam murah. Banyak kan sayur asam. Ya kan, jengkol, pete, sambal mentah ada? Ada kayak dari masak dari saya. Kalau ada Ustaz Campur sambal mentah, jengkol, pete. Anak saya jago jengkol, kalau saya petenya ikan asin, ikan pedak, ya kan? Apa itu? Itu nama-nama ikan. Jadi ibu, ketika kita lagi tahajud 2 aja dulu, insya. Habis itu sholat tobat 2 aja gei, nggak usah banyak-banyak pegel bosan, minum lagi kopi. Nanti sholatnya apa? Sholat hajat 2, diamalin bu, pulang dari maulid. Tahajud 2, sholat tobat 2, hajat 2, witir 3 kalau kuat. Witirnya nggak kuat 3 boleh atu. Jadi 2, 6 tambah atu berapa? 7. Alhamdulillah. Nah daripada orang sholat sama sekali. Kata Ustaz Campur tadi katanya sholat harus 11 rakaat ya kalau kuat Pak Ustaz. Itu kalau yang ngajinya ilmunya pas-pasan kayak gitu. Jadi katanya tahajud harus 11 rakaat. Enggak, semampu ibu aja. Tapi jangan lupa sholat tobat. Tapi setelah itu ibu baca apa? Nih perbanyak. Wa anistaghfiru rabbakum dzumma tubu ilaih yumatyakum madan hasanah. Allah, pelit banget sih. Allah, aku tuh suaraku lagi hancur, lagi batuk, dikasih kopi dikit baru mulai bunyi nih. Alhamdulillah. Saya ulangi. Wa nastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mataan hasanah. Ibu baca istighfar kemudian bertobat akan dikasih kehidupan yang enak. Mau apa mau? Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu. Itu baca yang banyak kalau malam hari. Astagfirullah Rabbana ya sama-sama. Astagfirullah minal khotoya. Ibu rapnya bisa. Amalan makbula tuduh alaya taubatan nasuha wa tub alaya taubatan nasuha. 1 kali astagfirullah Rabbal baraya astagfirullah minal
ya sallallahu alaihi Muhammad. Bu, kembali ke maulid. Maulid ini jangan lupa, 1000 kali ibu ngadain maulid tidak akan puas dan tidak akan cukup ilmu mempelajari maulid. Berbagai kitab terkait dengan maulid itu sangat banyak sekali. Yang ibu apal apa, mulai dari yang baca berjanji ya Rasulullah Muhammad ya Rabbi sallallahu alaihi wasallam, terus itu ibu banyak riwayat tentang bagaimana Rasul, akhlak Rasul, dan bagaimana Nabi dari ketika dikandung sampai ceprot lahir, semua banyak keistimewaan Nabi Muhammad. Al-Baqir liman dzukirtu ismi alaihi falam yusalli alaiya. Orang yang bakil disebut nama Nabi Muhammad, ibu gak bilang sholawat. Insya Allah diri kau sami gak ada yang bakil jadi amin. Ibu kalau dengar Muhammad boleh sallallahu alaihi Muhammad, boleh sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Salawat banyak banget sih ya. Ada salawat munjiah, salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat. Ada salawat nariyah, Allahumma sholli salawatan kamilatan wa salim taman. Ada salawat apa yang ibu baca tadi? Salawat busro, banyak banget. Ada salawat tibil mulut untuk jadi ibu mulutnya orang benar. Itu saking enaknya. Nah saya nggak ngerti dari ibu sambil cekareng ikan paling perikanan cekareng. Enak apa enak? Itu doang tuh. Kesitu yang paling the best of the best perikanan cekareng. Mari bikin ke kamar. Dulu mah ada ikan dadar. Sekarang dadak dari kemana yang tahu, lautnya udah digusur udah mau dijadiin apa itu ya, jelas. Kita kan gitu bu, ahli kuliner. Ibu-ibu ustazah juga sama nih, besok ini pulang ngaji nanti datang ke suaminya, kata Ustaz Cakmur tadi suruh ke pondok kacang, ngapain? Pala kakap. Ada 2, pala kakapnya itu pokoknya asal diketik Google pondok kacang keluar. Harganya nggak mahal, ibu-ibu pasti bisa ngitung ya kan, plus minus sama teh manis 58.000. Lah kok promosi deh, itu bukan punya saya, itu karena hobi saya. Kalau ibu lagi stres, lagi galau, makan pala kakap minimal masuk semua dan hilang stresnya. Tapi setelah makan stres lagi karena mikirin bayarnya mahal. Nah kalau 5 orang berapa duit? 6 orang berapa duit? Masya Allah. Bu, kembali ke maulid. Di mana letak solidaritas sesama umat? Ibu, Nabi itu dari kecil udah dikenal apanya? Kejujurannya. Umur 9 tahun sama temennya udah baik-baik banget. Orang kafir Quraisy itu dulu belum ada Islam masuk. Ketika itu masyarakat sana ngasih kambing kepada Rasulullah untuk diapain kambingnya? Untuk dirawat. Itu Rasulullah amanah. Ada yang nitip 100 ekor, 1000 ekor dirawat oleh Rasulullah dengan baik. Maka Rasulullah Nabi Muhammad saat kecil waktu itu dikasih julukan Al-Amin. Saking dipercayanya ya. Beda orang kita, kalau dititipin bisa-bisa dikurangin alias dikorupsi. Tapi kalau Nabi Muhammad enggak. Maka salah satu sifat kanjeng Nabi yang harus kita ikuti adalah Al-Amin. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Ini nih, sidik, amanah, tabligh, fatonah, bawa pulang. Prakteknya nggak gampang Ustaz, betul. Emang nggak mudah berkata kejujuran. Karena kejujuran katanya jujur itu hancur Ustaz, kata siapa? Tapi sebaik-baiknya tetap kita harus jujur. Jujur kepada suami. Saya kalau jujur semua pada suami nggak bisa beri jilbab Ustaz, nggak bisa beri baju. Karena ibu modelnya kan apa tuh, kalau ada tukang kredit ibu pengen ngambil, betul. Kalau di jamaah nawan jilbab pasti pengen tapi mau seragam mau. Coba izin sama suaminya, boleh nggak? Yang suaminya ngizinin angkat tangan.
Nah, jarang kan? Dari 200 orang angkat tangan hanya 5. Berarti suaminya soleh. Alhamdulillah. Termasuk bapak yang di depan. Pak Kiai, ini kalau ibunya minta dibeliin baju seragam majlis taklim boleh Pak ya? Kasihan. Hari Senin warna biru, hari Selasa warna merah, hari Rabu warna coklat, hari Kamis warna hitam. Ya Rabbi bilmu balik makom wakilana mama bayawan siar karomi yang penting lunas. Amin. Kata ibu-ibu, kita hidup Pak Ustadz kalau nggak punya utang orang semangat katanya. Tapi ibu juga nggak usah ngajarin suami utang dulu. Beli Avanza mudah-mudahan cash. Amin. Pak Kiai mau beli apa? Innova. Ini mau direktur Bu. Ya kan begini, tapi ini waduh, ATM-nya duitnya banyak nih Bu. Kalau ada janda lihat dikit, subhanallah nih. Godaannya nih. Tapi orang Al-Azhar saya tahu dah. Orang Al-Azhar itu ihdinas siratal mustaqim. Beda dengan kawan-kawan di Nahdlatul Ulama, beda lagi. Bercandanya janda yang mana? Janda yang mana? Janda semakin di depan. Hidup ini akan indah kalau ada janda dan tawa. Ya kok terus baper? Memang ada janda di sini. Banyak. Tolong dicatat nomor WA-nya. Saya mau promosikan di Nahdlatul Ulama. Kemudian saya promos di NU. Ibu-ibu di sana banyak para kiai yang nanya saya. Dan kebetulan saya aktif di BP4 Kiai. BP4 itu Badan Pembinaan Pelestarian Perkawinan. Kerjaan BP4 kalau ada yang nangis didemin, kalau ada yang mau cerai jangan boleh, dinasihatin dulu. Kalau ada yang konsultasi diamankan, tenang, santai. Kewajiban suami apa, istri apa, komplainnya apa. Rata-rata masyarakat Jakarta Barat komplainnya satu, nangis-nangis. Kenapa? Karena suaminya berlalu. Itu semua yang saya catat. Nah, tinggal campur aja, gampang banget. Tergantung yang datang nih. Nenek-nenek 60 tahun. Kita layani. Kenapa ibu? Tenang, jangan nangis. Setiap yang datang ke BP4 pasti nangis. Karena mengadukan suaminya, entah selingkuh, entah ini, entah nggak ngasih duit. Ya, ada juga yang datang mengadukan kenapa? Karena suaminya udah 6 bulan nggak ngasih nafkah batin, bukan nafkah duit. Sudah nggak mampu untuk nidurin dia. Karena ternyata ibu-ibu juga masih butuh untuk mendapatkan nafkah batin. Maka kita doain kurang molek suami ibu tambah kuat. Amin. Kalau suaminya udah letoy, ibu beli jamu, ramuan Madura, ramuan apa kek. Jangan ibu, kalau ibu kan diem aja bisa. Lah kalau suami, ini dia ini, kalau nggak bisa alik, waduh berat nih dia. Kalau laki-laki itu modelnya alik aja. Dia duit orang ada, mutang-mutang, ATM lagi kurang, gajian belum datang, asal bisa alik beres urusan. Kalau ibu-ibu modalnya diam, ya kan, tidur aja bisa melaksanakan kewajibannya. Makanya ibu jangan menolak kemauan suami. Itulah menjadi faktor kenapa terjadi perceraian, kenapa suami kawin lagi dan lain sebagainya. Itu diantaranya itu karena tidak puas terhadap pelayanan istri. Nah, itu bohong Pak Kiai. Saya masakin udah, tidur saya temenin, pakaian saya cuciin, pengen sambal apa saya sambelin, mau makan apa juga boleh. Ketika dia datang saya tawarin mau minum panas, minum dingin, apa langsung ke kamar. Tapi kalau umur kita ini kayak umur bocah ke atas ini, mau dilayani kayak apa ya Mel? Lah, maksud hati memeluk gunung. Apa daya si Otong seorang adik maning. Si Otong itu seorang belum adik maning. Tapi kayaknya pada bayar orang Jawa ya. Suara nama dok banget nih. Tadi ada mantunya Pak Haji, ada orang Jawa. Oke, mau Jawa mau Sunda nggak ada masalah. Di mana ayatnya? Al-Hujurat surat ke-49 G. Ayat berapa? Mulai dari 9, 10, 11, 12, 13. Yang 13 saja sama-sama.
ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, sama-sama, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum atqakum innallaha alimun khabir. Allah ya tetap malam. Nggak ada urusan dengan orang Jawa, orang mana aja ini ayatnya. Wahai manusia, inna khalaqnakum, saya jadikan kalian semua min dzakarin, dakar. Dakar jangan ingat punya suami itu ya. Min dzakarin, kata Ustaz tadi itu ngajinya dakar segala. Udah gitu dakarin akhirnya dibaca pendek, bacanya panjang. Bagaimana Pak Ustaz baca panjang? Min dzakarin wa unsa. Ada yang nyeletuk nenek-nenek dari belakang, Allah dakarnya panjang banget. Dakar siapa? Makanya kalau ngaji dakarnya jadi panjangin. Tapi nenek sebelah sana beda lagi. Emang saya senangnya dakar yang panjang. Udah yang panjang yang gede lagi. Kawin aja mau orang Arab. Udah jelas kawin sama orang Duri Surut Sambi. Sekarang Jakarta Barat orang Jawa pengen panjang dan gede yang ada. Kalau orang Arab ada. Kenapa orang Arab? Makanannya kambing, bangun tidur makan kambing, siang hari makan kambing, malam hari makan kambing. Rasain loh, embek kayak kambing. Kalau di sana memang gitu Bu, orangnya panas, gede, tinggi orang Arab. Nah, Rasulullah itu ahsanul khalqan wa khuluqan. Orangnya ganteng, gede, gak ada lebih ganteng dari Kanjeng Nabi waktu itu. Maka janda kaya, janda yang mana? Sudah kaya, santik, geser kiri cantik, geser kanan cantik. Nah, kayak santik ya. Semuanya serba cantik. Siapa dia? Siti Khadijah. Adakah di Duri Kosambi? Ada. Angkat tangan yang merasa kayak Siti Khadijah. Sudah cantik banget, orangnya kaya raya, bisnismen, pengusaha besar di Arab Saudi waktu itu di Mekah. Beliau terpincut kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Pada Muhammad umurnya 22 sudah diajak bisnis, pergi ke Sam, dikasih modal 1 miliar. Muhammad berangkat, siap. Pulang dari Sam 3 bulan 6 bulan bawa duit 5 miliar. Waktu itu riyal dinar uang Arab Saudi. Nah sekarang anggap aja 5 miliar. Jadi dikasih modal 1 miliar, pulangnya bawa duit 5. Dan Nabi Muhammad utuh seutuhnya dikasih kepada Siti Khadijah. Ada nggak orang kayak gitu di Indonesia? Belum tentu ada. Mudah-mudahan juga ada lah, masih ada sisa orang yang jujur. Nah, karena kejujuran itulah Siti Khadijah malu sebenarnya mau ngelamar Rasulullah. Dia lewat asistennya. Coba itu kasih tahu Muhammad. Dia mau nggak kawin sama saya? Ada nggak orang Indonesia, orang dari Kosambi, ada janda yang lamar laki-laki? Ada? Maksudnya nembak dulu, ada nembak. Saya teman sama Ustaz itu. Nah, misalnya itu ada Bu, dan itu udah biasa. Di Padang Pariaman orang Sumatera ada nggak satu? Kabar, Rancak mana? Tambuh Ci, nggak do Sumatera. Oh, Betawi kabeh iki rupane ya. Tiba orang Sumatera. Nah, itu Padang Pariaman. Wanita lamar laki-laki. Biaya nikah, semua mas kawin dari wanita. Di mana itu? Padang Pariaman. Coba kalau orang sini, kita punya anak laki-laki, bawain duit, kamu dapat duit. Nah, malah laki-laki yang bawain duit. Jadi ibu-ibu yang anaknya 5, semuanya laki-laki, siap-siap aja jual kontrakan. Setiap ngawinin atu, kontrakan yang ono, ngawinin kedua jual lagi. Sama kayak tanah. Dulu kongkong kita itu kan tanahnya lebar, tapi ketika mau nyunatin jual tanah sedikit, mau ngawinin jual tanah lagi. Mudah-mudahan kalau sekarang udah nggak ada jualan tanah, tapi pergi hajinya karena barokah hidupnya. Amin ya robbal
Salatullah sama-sama salamullah ya Tuhan ini Rasulillah salam salamullah ala yasin habibi bagi salimil ummah nalapa diwalikum mahalin solidaritas sesama manusia. Fadlunas anfa'uhum linnas, sebaik manusia bermanfaat bagi orang lain. Bu, yang ibu bisa kayak gini alhamdulillah. Maulid jalan terus, tahlilan jalan terus. Jangan sampai engkong kita meninggal, bapak kita meninggal gak ditahlilin. Ingat bu, kullu tahlilin sodako. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, kullu tahlilin sodako, kullu tasbihin sodako, kullu takbirin sodako. Semua yang ibu ada tahlil, wa kullu tahlilin besekun. Setiap tahlil ada besek. Nah itu ada tuh. Wa kullu maulidin bisa. Alhamdulillah. Nah, jadi berkah ya. Yang ada maulid berkah, jangan dibiatkan. Yang nggak suka ada maulid udah tenang aja. Mudah-mudahan dia juga masuk surga tapi pakai pintu yang lain. Tapi kita lebih cepat karena kita ngadain maulid, pasti surganya dijamin oleh Rasulullah SAW. Dan nanti bu, ketika Rasulullah dibangunkan dari alam kuburnya, yang ditanya siapa? Umatku, umatku, dan umatku. Tidak ditanya Siti Aisyah, dan ditanya Khadijah, tapi yang diingat oleh Rasulullah SAW adalah ummati. Mana umatku? Kok umatku belum ada yang masuk surga? Wahai Jibril, enggak Muhammad, perintah Allah Muhammad masuk duluan. Kagak ada nabi dari Nabi Adam sampai akhir masuk surga kecuali siapa? Muhammad duluan. Masya Allah bu, Nabi Muhammad dulu Sayyidul Mursalin. Hebat enggak? Sayyidul Mursalin, tuan penghulunya para rasul, wa Sayyidul Anbiya. Hebatnya itu di situ kanjeng Nabi. Dan umat-umat Rasul juga, umatnya Muhammad masuk surga duluan, baru umat yang lain. Alhamdulillah. Kita hidup di akhir zaman bu, kayak gini masih percaya sama kanjeng Nabi. Ono si Abu Bakar, Abu Jahal, Abu Gosok, kagak percaya sama Nabi. Goblok dia mah. Kalau kita mah nggak ketemu tapi cinta sama Nabi, cinta nggak? Nah karenanya bu, melalui maulid ini yuk sama-sama pulang maulid kita tingkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu. Yang kedua, melalui mimbar maulid kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah. Amin. Yang ketiga, makin rajin ibadah. Yang keempat, rajin ngaji ke majelis taklim, insya itu nambahin nur, nambahin cahaya, nambahin keimanan kita kepada Allah. Karena nur fauqa nur. Itu kalau ibu baca anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri. Enak apa enak? Itu bu, Rasulullah itu diibaratkan seperti cahaya. Maka ibu baca sholawat yang malam banyak sallallahu minimal 100. Gak bisa tidur saya kiai baca sholawat. Ya Allah, ya Allah, ada yang lagi, ya Allah ini belum bisa bayar SPP anak, sholawat aja yang banyak. Apa berkahnya? Ada. Baca sholawat 1 dapat balasan 10. Artinya apa? Berkahnya, berkah membaca
Sholawat. Hari ini tadi kita mulai dari A sampai Z, Ustadz Camu ngajak sholawat ibu, ngajak berjanji, ngajak ini, baca itu. Apa tujuannya? Supaya kita tuh senang kepada kanjeng Nabi. Tapi terakhir tugas kita tidak cukup hanya di lisan. Dengan perbuatannya apa? Meneruskan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siap Bu? Siap. Tugas ibu pulang dakwah. Kiai dakwah itu kayak apa? Megang mic. Nggak bisa saya kiai megang mic. Nggak usah megang mic. Biasanya ibu-ibu megang micnya lain, bukan mic ini, micnya yang di rumah. Ini nggak usah megang mic dah. Begini aja kalau nyampe rumah, tong 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 tong, azan tong, tong ngaji tong, tong sholat tong, tong no. Kamu harus masuk ke pesantren tong, ajarin tuh. Itu namanya dakwah. Kemudian ibu di lingkungannya menjadi contoh. Ayo kita ngaji, ibu-ibu sekalian, mari kita ke pengajian. Kemudian kita ya, ibu yang dakwah, ada yang sholawatan lewat musola, lewat majelis taklim. Walaupun ibu-ibu biasa setiap ngaji manggil siapa? Malaikat Israel pakai dipanggil. Itu apa Bu? Bila Israel datang memanggil, lah itu tuh kiai. Paling takut kita kalau Israel sudah datang. Kenapa? Diajak untuk ngaji ke majelis taklim. Hidupkan sumbangan, jangan beli sama ustazah ya. Kota amal motor dia mau nyumbang. Kalau ngaji bawa duit. Wah saya kalau nggak bawa duit boleh ngaji nggak kiai? Boleh. Bilang aja ustazah hari ini saya belum nyumbang. Tenang aja. Kalau urusan saya udah goal, semua urusan majelis taklim saya yang bayar. Amin. Bikin tabungan haji, bikin tabungan korban, bikin arisan, bikin uang infak, bikin uang sedekah, bikin uang zakat. Untuk apa? Kepedulian sosial kayak gini. Ada yang nyunatin kita sumbang, ada yang sakit kita sumbang. Ibu-ibu kalau ada orang ngaji jumlahnya gocap 50 orang, ada yang sakit satu, tengokin nggak? Tengokin, bawa duit, bawa jeruk. Duit orang ada jeruk sekilo 2 kilo. Wah jeruk mah asem Ustaz. Ya kalau nggak asem cari yang manis. Kalau itu dikasih jeruk nggak doyan, ini nggak doyan, bubur orang doyan, kasih duit 300, 200. Alhamdulillah. Itu juga bagian dari apa namanya? Peduli sosial. Termasuk malayatam bi'amri muslimin falaysa minhum. Siapa yang nggak peduli sosial urusan umat Islam, dia bukan umat Rasulullah. Maka tugas ibu adalah tugas dakwah. Dakwah wanita punya peran besar di lingkungannya, di tingkat RT, RW, kecil-kecilan aja Bu. Ibu ngajarin Alibaba, itu juga sama ngaji. Ngajarin tajwid, ya kan? Nun mati, mem mati, itu nunnya mati mulu. Nun mati ketemu alif, nun mati ketemu ya, waduh, nun mati mulu. Nah, alhamdulillah sudah ada sebuah lagu surat cinta. Alhamdulillah yang harus segera kita akhiri. Mudah-mudahan maulid ini akan membawa berkah, amin. Ibu-ibu tambah panjang umurnya, amin. Diberikan kesehatan, amin. Dan suaminya makin setia, makin sayang kepada ibu dan anak-anaknya, amin ya robbal. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.